Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Untuk Sono, NIM 22310424. Kali ini saya bakal jelasin sedikit dasar skalabilitas cloud dalam dua aspek, yaitu sebelumnya kita masuk ke load balancing, di mana kita perlu memahami konsepnya terlebih dahulu dari skala dasar skalabilitas. Ketika aplikasi yang kita mulai kewalahan dalam menangani pengguna, ada dua pilihan, yaitu vertical scaling dan horizontal scaling. Nah, kalau vertical scaling sendiri itu menambahkan jumlah server yang disebut dengan memperbesar server yang ada. Sedangkan horizontal scaling itu lebih fokus pada masalah vertikal, masa, masalah vertikal yang eh, hardware tidak terus ditingkatkan. Dan juga itulah kenapa cloud lebih mengandalkan horizontal scaling. Lanjut, yang kedua, apa itu load balancing? Nah, yang kita tahu, kalau sudah punya banyak server, kita umumnya ingin mengetahui siapa yang mengatur trafik masuk ke server mana. Disinilah peran load balancer. Bayangkan dia sebagai kasir di supermarket. Nah, kalau antrian kasir satu sudah panjang, maka itu bakal pindah ke arah ke kasir dua atau ke kasir tiga. Tujuannya adalah agar tidak ada satu server pun yang overload atau overfitting. Aplikasi tetap responsif dan sistem akan selalu berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk algoritma load balancing. Dalam algoritma load balancing itu punya beberapa strategi. Nah, dalam mendistribusikan traffic itu yang paling sederhana adalah round robin, di mana gilir satu-satu secara beruntun. Artinya dia melakukan konsep tual secara bergiliran. Nah, ada juga yang namanya last connections yang lebih cerdas, di mana traffic itu dikirim ke server yang berjalan paling sedikit. Nah, sedangkan yang terakhir ada IP hash yang cocok untuk menjaga konsistensi sesi karena pengguna yang sama selalu diarahkan ke server yang sama. Lanjut, ada tipe load balancer layer 4 versus 7. Nah, di mana ada dua tipe load balancer berdasarkan cara mereka membaca atau mendetek suatu traffic. Yang pertama kita masuk ke layer 4. Bekerja di level jaringan. Dia bukan cuma sekedar lihat IP dan port saja, tapi tidak peduli isi requestnya. Sangat baik dan cocok untuk game server atau database konsuler. Sedangkan kalau dalam level layer 7 itu umumnya membaca isi dari HTTP seperti URL atau cookies, sehingga em, sehingga bisa routing yang lebih cerdas, misalnya request ke API atau dikirim ke server A, B, dan C. Lanjut, yang kedua itu mengenal auto scaling. Apa itu auto scaling? Nah, sekarang kita harus mengetahui um, apa itu auto scaling, di mana ini merupakan suatu fitur cloud yang membuat infrastruktur hidup atau otomatis untuk menambah server ke trafik melonjak dan dapat menghapus kembali saat trafik turun. Hingga kini kita tidak perlu lagi menebak-nebak kapasitas yang dibutuhkan. Sistem menyesuaikan diri mereka sendiri. Lanjut, kita masuk ke slide yang ketujuh. Itu ada komponen utama auto scaling, di mana bekerja berdasarkan tiga komponen utama. Yang pertama ada metrik, yang kedua ada scaling policy, ada scaling grouping. Di mana yang pertama itu ada metrik, data seperti pengguna CPU atau RAM yang dipantau terus-menerus, kayak semacam bar chart yang dapat kita lihat langsung ke server laptop kita. Sedangkan scaling policy itu adalah aturan untuk menentukan kapan kapasitas digunakan
jika CPU lebih dari 80% selama 5 menit. Dan yang ketiga ada scaling group, di mana kumpulan server yang dikelola bersamaan dengan batas minimum, maksimum, dan jumlah yang diinginkan. Terus, mengapa menggunakan auto scaling itu tergantung persepsi kita sendiri. Yang pertama itu responsif dalam segi sistem tidak down meski traffic tiba-tiba melonjak. Terus, yang kedua itu ada efisiensi biaya. Kita hanya membayar resource yang benar-benar dipakai, kan membayar sistem yang setiap hari itu dibayar enggak. Yang ketiga adalah fault tolerance. Kalau ada server yang rusak atau auto scaling langsung menggantinya tanpa ikut campur tangan manual. Yang terakhir ada sinergi LB tambah auto scaling, di mana load balancing dan auto scaling adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Auto scaling ke server eh, apa bisa eh, server bisa di overload karena jumlah tidak bertambah dan saat dan tanpa overload balancer. Yang terakhir kita masuk pada studi kasus flash sale, di mana ini ada tiga aspek, ada traffic naik 10 kali lipat dalam 1 detik, AS langsung mendeteksi beban CPU, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh di sini. Ini terdapat bayangan hibernasi 12 banding 12 tepat pukul 7.00, traffic naik 10 kali lipat dalam hitungan detik. Auto scaling langsung mendeteksi lonjakan CPU dan meluncurkan 50 server tambahan. Load balancing itu segera mengenal server-server baru itu dan mulai mendistribusikan pembeli ke sana. Hasilnya atau result, pengguna tetap bisa check out lancar tanpa melihat halaman server down sama sekali. Mungkin kalau dari saya sekian itu saya. Terima kasih. Selamat.